Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Sapa Nusantara menyapa Anda di pagi hari ini. Anda bersama saya, Hendra Bakti. Seperti biasa, kita langsungkan perbincangan menarik di pagi hari ini. Asosiasi Mahasiswa Hukum se-Asia yang berada di Universitas Hasanuddin Makassar akan menggelar sebuah kegiatan yang tentu saja sangat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, apa sebenarnya unit kegiatan mahasiswa Asosiasi Mahasiswa Hukum se-Asia ini? Kita akan bahas lebih banyak dan seperti apa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan. Kita hadirkan langsung dua orang dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di studio Kompas TV Makassar. Yang pertama ada Naila Nur Hanifa, Ketua UKM Asian Law Student Association, ALSA LC Unhas. Selamat pagi. Pagi juga, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, tetap semangat sebagai seorang mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan ya. Semangat. Oke, baik. Kemudian yang kedua ada Raja Fatih Omar Al-Makassari, Ketua Panitia National Moot Court Competition atau NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung ke-26. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas di Makassar dengan semangat mahasiswanya yang tetap membara ya. Oke, kita mulai berkenalan dulu nih dengan unit kegiatan mahasiswa Asosiasi Mahasiswa Hukum se-Asia, Chapter Unhas. Mungkin sebagai ketua UKM, Naila bisa memaparkan kepada kita semua apa sebenarnya asosiasi ini dan sejak kapan hadir di Unhas? Baik. Jadi ALSA sendiri itu merupakan organisasi mahasiswa hukum yang bersifat non-politikal dan non-profit. ALSA sendiri berada di seluruh Indonesia dan Asia. ALSA sendiri itu memiliki 4 pilar, Kak. Yang pertama itu internationally minded, yang mana dalam hal ini ALSA mendorong anggotanya untuk berwawasan global dan juga menghargai perbedaan dan juga keragaman dalam segi hukum maupun budaya. Selanjutnya itu di social responsible. Dalam hal ini ALSA menekankan pentingnya rasa bertanggung jawab akan sosial. Dalam hal ini juga mendorong anggotanya untuk ikut serta dan berkontribusi positif kepada masyarakat maupun lingkup sosial. Ketiga itu academically committed. Dalam hal ini ALSA berfokus juga untuk meningkatkan kualitas akademik anggotanya dan juga yang terakhir itu legally skill. Dalam hal ini ALSA mengembangkan potensi dalam hal meningkatkan pengetahuan dan juga keahlian hukum. ALSA sendiri ini memiliki 15 lokal chapter, Kak. Jadi lokal chapter itu universitas, Kak, di Indonesia. Jadi salah satu itu ALSA lokal chapter Universitas Hasanuddin. Berarti tidak semua universitas yang ada di Indonesia hadir ALSA di dalamnya. Begitu Kak. Luar biasa Unhas menjadi salah satu dari 15 ALSA se-Indonesia itu sendiri begitu ya. Apa yang menjadi penilaian ALSA ini hadir hanya di 15 daerah, 15 universitas di Indonesia? Tentu dalam hal ini ada beberapa kompetensi yang tidak dimiliki semua universitas. Mungkin yang lebih utama itu pada universitas negeri, Kak, yang ada di Fakultas Hukum. Baik, keberadaannya terutama di universitas negeri yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan status keanggotaan ALSA, Raja? Apakah semua mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin secara otomatis masuk dalam organisasi ini atau bagi mereka saja yang kemudian meluangkan waktu bergabung dan diterima menjadi anggota di ALSA ini? Ya, mungkin menyambung dari Budir juga ya, kita menyapa Budir. Jadi betul, ada 15 lokal chapter di seluruh Indonesia yang bisa dibilang semuanya fakultas hukum top. Jadi juga terkait dengan akreditasinya tuh dinilai. Terus nanti saat universitas mengajukan untuk menjadi anggota ALSA, itu ada
tahapan-tahapannya yang harus dilewati selama kurang lebih 2 tahun. Baik. Kita let's say ada UGM, ada dari Unpad, ada dari UI, ada dari Diponegoro, dan alhamdulillah untuk di Sulawesi sendiri itu ada 2, ada Unhas dan juga Samratulangi. Dan untuk di Unhas sendiri sebenarnya tidak mahasiswa Fakultas Hukum itu tidak serta secara merta, otomatis. ya tidak secara otomatis menjadi anggota ALSA. Perlu ada tahapan-tahapan tentunya, tahapan-tahapan perekrutan yang perlu dilewati oleh mahasiswa. Dan alhamdulillah saya kira di Fakultas Hukum Unhas sendiri, ALSA-LC Unhas itu menjadi UKM yang bisa dibilang perekrutan paling tinggi ya, Budir. Ya, Kita betul. setiap tahun menerima sekitar 100-an mahasiswa Fakultas Hukum Unhas setiap tahunnya. Baik. Iya. Seratusan mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS yang kemudian bergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Hukum Se-Asia ALSA ini, Iya, chapter betul. UNHAS ya. Kalau Bu Dir, jadi ada panggilan-panggilannya Iya, ya betul. di dalam asosiasi ini, diibaratkan dalam dunia hukum secara umum mungkin ya. Oke Bu Dir, Iya. apa saja yang menjadi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS ini? Oke, untuk program kerja atau work program dari ALSA-LC Unhas sendiri itu, yang pertama itu kita memiliki program kerja namanya Open House, Kak. Di mana dalam hal ini adalah tahap pertama untuk menjadi bagian dari ALSA itu sendiri. Tapi dari ALSA sendiri, LC Unhas sendiri itu kita memiliki 3, Kak. Yang pertama itu tadi Open House, yang kedua itu Outward Bound, Kak. Dalam hal ini lebih memfokuskan pada nilai-nilai kealsaan, Kak, seperti nilai kekeluargaan dan juga nilai profesionalitas, Kak. Selanjutnya juga ada namanya Leadership Management Training. Dalam hal ini kita melakukan pelatihan terhadap calon-calon atau kader yang baru saja bergabung dalam hal ini untuk belajar mengenai administrasi, kepemimpinan, dan lain-lain. Dan juga kami juga memiliki beberapa work program, salah satunya itu adalah PET. Dalam hal ini kami ALSA-LC Unhas menyediakan wadah untuk anggota ALSA-LC Unhas dalam hal membuat atau menulis dan juga mendesain sebuah majalah, Kak. Yang kemudian akan kami sebarkan juga ke LC-LC lain. Dalam hal ini kita akan sebarkan ke acara nasional, Kak. Baik, jadi begitu banyak ya yang menjadi program kegiatan untuk menunjang kemampuan dan karakter mahasiswa yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS ini ya, ya ALSA. Nah, Raja, sejauh mana dampak yang dirasakan? Raja juga sendiri mungkin anggota ALSA yang sudah beberapa tahun mungkin sudah bergabung karena lebih senior ya. Betul. Daripada Ibu Dir ini semester akhir ya. Ibu Dir semester berapa? Menuju semester 6, Kak. Semester 6. Nah, dampak apa yang paling dirasakan semenjak bergabung bersama dengan Asosiasi Fakultas Hukum Se-Asia Unhas ini? Iya, mungkin untuk dampak secara pribadi ya, karena saya sebenarnya bergabung dengan ALSA itu melalui di Fakultas Hukum kita ada Kokur Peradilan Semu, yang dimana dalam Kokur Peradilan Semu itu ALSA menyediakan wadah untuk mahasiswa Fakultas Hukum untuk dapat berpraktek sebagai pengacara, sebagai hakim dalam ruang persidangan gitu. Baik. Dan ya saya mengenal ALSA dari situ, dan saya juga kemarin mengikuti NMCC juga. Cuma kemarin saya ikut di UGM, di Diponegoro, namanya NMCC Sudarto. Dan sejak itu saya sangat-sangat merasakan self development yang telah yang juga merupakan hasil dari wadah yang disediakan oleh ALSA. Kayak kalau kita di kelas-kelas hukum acara ya, misalnya hukum acara pidana, kita selangkah lebih maju lah dari teman-teman lain, karena kan kita sudah diajarkan di ALSA terkait dengan hukum acara pidana itu sendiri melalui peradilan semu dan juga Kokur menuju NMCC seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya dampak yang dirasakan. Tentunya ini semakin menunjang kemampuan para mahasiswa khususnya di bidang hukum, dan mahasiswa diperkenalkan bagaimana dunia sebenarnya tentang peradilan hukum di Indonesia, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi dengan sebuah kegiatan yang sangat penting dilaksanakan yang tadi sudah sempat disinggung oleh Raja, NMCC. Seperti apa sebenarnya kompetisi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum ini? Kita hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.
Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Masih di Sapa Nusantara dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Beberapa waktu ke depan, tepatnya di bulan Februari, Asosiasi Mahasiswa Fakultas Hukum se-Asia LC UNAS ini akan menggelar sebuah kegiatan bertajuk National Moot Court Competition atau LMCC ALSA Piala Mahkamah Agung ke 2026. Kabarnya ini adalah sebuah kompetisi di mana para mahasiswa Fakultas Hukum akan mempraktekkan sebuah sidang, sebuah kegiatan di mana nanti setelah mereka diwisuda akan menghadapi dunia kerja seperti itu ya. Oke, kita langsung ke Raja sebagai Ketua Panitia Kegiatan NMCC 2026 ini. Bisa dijelaskan sebenarnya kegiatan apa ini? Iya, mungkin sebelum kita lebih spesifik membahas terkait dengan NMCC, kami di ALSA, terkhusus di ALSA National Chapter Indonesia, itu memiliki beberapa acara nasional. Acara nasional itu ditujukan bagi setiap universitas anggota ALSA untuk saling berkumpul gitu, saling menjalin tali silaturahmi. Dan yang membedakan antara NMCC dan juga acara nasional ALSA yang lain, karena NMCC, maksud saya acara nasional yang lain itu sifatnya untuk forum begitu, untuk membahas terkait dengan masa depan organisasi dan lain-lain, seperti musyawarah nasional dan lain-lain. Nah, NMCC itu sendiri merupakan acara nasional satu-satunya kalau bisa dibilang ya kompetisi, dalam bentuk kompetisi. Dan juga yang membedakan antara NMCC dengan acara nasional ALSA yang lain itu ruang lingkupnya tidak hanya untuk anggota ALSA, namun juga untuk semua Universitas Fakultas Hukum se-Indonesia. Jadi NMCC, National Moot Court Competition, apabila kita artikan secara harfiah, berarti kompetisi peradilan semu tingkat nasional. Yang berarti bahwa kompetisi ini merupakan wadah untuk mahasiswa Fakultas Hukum se-Indonesia, bagaimana mereka mempraktekkan tahap-tahap peradilan, baik dari pembentukan berkas perkara sampai dengan persidangannya. Jadi sebelum mereka bersidang, mereka buat dulu tuh berkas kompetisinya, berkas-berkas perkaranya, BAP-nya dan lain-lain. Baru kemudian di bulan Februari itu mereka akan bersidang di situ. Jadi untuk NMCC ini sendiri sebenarnya setiap tahun itu dilaksanakan oleh universitas yang berbeda. Baik, dan tahun ini tuan rumahnya adalah UNHAS. Oke, baik. 3 tahun terakhir. Baik. Nanti tema yang akan diangkat di NMCC 2026 UNHAS ini apa? Ya, untuk tema tahun 2026 kita mengangkat tema Misakada di Patuo, Pontankada di Pumate. Wah, nampaknya nuansa lokal sekali ya. Betul. Jadi memang kita memadukan local wisdom di Sulawesi Selatan. Karena ya kalau diartikan secara harfiah ini merupakan nilai dari masyarakat Toraja ya. Toraja. Yang berarti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebenarnya yang kita bangun dari tema ini adalah kita ingin agar NMCC MA 26 tidak hanya menjadi ruang untuk kompetisi, namun juga ruang untuk bersilaturahmi. Ruang untuk bersilaturahmi. Betul. Baik, karena, saya lanjutkan beralih ke Naila. Naila, nanti kompetisi ini diadakan di UNHAS. Sejauh ini yang akan berpartisipasi di kompetisi ini dari mana saja yang sudah terdaftar? Untuk delegasinya sendiri itu kan ada beberapa ya Kak. Contohnya itu seperti di Universitas
UGMK, ada juga dari Diponegoro. iya, dan juga apa? Dari ada 13, totalnya ada 17 universitas, 13 sebagai player dan 4 sebagai observer. Jadi observer mereka hanya mengamati persidangan. Oke, baik, nanti masing-masing peserta ini apakah ditentukan tema yang akan mereka angkat atau ada pilihan dari mereka sendiri terkait dengan kasus apa yang kemudian akan mereka angkat begitu? Baik, jadi untuk kasus yang akan dibawa dalam persidangan itu telah ditentukan oleh panitia. Baik. Jadi kami telah menyiapkan kasus posisinya. Nah, kasus apa saja yang kemudian nantinya akan diangkat oleh masing-masing? Oke, sebenarnya ini menarik nih, karena kalau di NMCC itu sebenarnya kita sebagai panitia tidak mengunci kasus posisi itu ke tindak pidana tertentu. Misalnya ada satu kasus posisi yang kita sediakan, ya misalnya tindak pidana pembunuhan misalnya, itu tidak. Karena di kasus posisi NMCC kita menciptakan kasus posisi yang kemudian bisa dirumuskan kepada berbagai tindak pidana. Dan ya kalau kasus posisi sebenarnya sifatnya cukup sensitif ya. Contoh kasus. Iya betul. Apa contoh kasus apa kira-kira? Ya dalam beberapa NMCC tentunya ada berbeda-beda tindak pidana. Ada yang pembunuhan, ada yang kompleks sampai ke tindak pidana korupsi, sampai ke TPPU, ya berbagai macam tindak pidana. Nampaknya para peserta ini ditantang membekali diri untuk kemudian beradu argumen di sidang nantinya, gitu ya. Baik, saya kembali ke Naila. Naila, Unhas sudah berpartisipasi di kegiatan NMCC di beberapa waktu kebelakang, begitu. Bagaimana unjuk gigi dari Unhas ini di NMCC di sebelum-sebelumnya? Apakah Unhas memiliki potensi untuk kemudian menjadi juara di kompetisi tersebut? Bagaimana rekam jejak Unhas di kompetisi NMCC ini? Sebenarnya untuk bagaimana Unhas itu melihat juga ini kedua kalinya kita melakukan tenderisasi NMCC MA. Yang pertama itu tahun 2012 Kak. Jadi terakhir kita tahun rumah itu 2012. Dan mungkin terkait bagaimana lebih teknisnya mungkin lebih baiknya di Karaja Kak. Karaja gimana nih? Jadi Unhas bisa dibilang salah satu universitas yang terpandang ya kalau konteksnya NMCC, karena kita pernah juara 1 NMCC MA itu sendiri, kita pernah juara 1. Kita pernah juara 2 atau juara 3 di NMCC Sudarto di Diponegoro, dan terakhir kita juara 3 di NMCC Bulak Sumur di Yogyakarta UGM. Jadi kalau segi prestasi alhamdulillah baik prestasi individu untuk masing-masing delegasi dan juga prestasi kelompok, alhamdulillah Unhas di NMCC cukup baik seperti itu. Baik, Unhas di kompetisi NMCC ini dinilai cukup baik dan persiapan ini sejauh ini mungkin sudah disiapkan ya. Tim yang akan melakukan yang akan berpartisipasi ini nanti ada berapa orang dalam satu universitas? Iya, dalam satu tim akan ada 22 orang. Jadi kalau kita totalkan akan ada 300 nih mahasiswa dari seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatannya kapan dilaksanakan, berapa hari, dan seperti apa rangkaian kegiatannya? Baik, jadi untuk rangkaian kegiatannya akan diadakan pada tanggal 6 sampai tanggal 9 Februari 2026. Ya, di tanggal 6 akan ada opening ceremony. Dan di tanggal 7 akan ada persidangan babak penyisihan. Baik. Nah, setelah dinilai akan dibagi dalam 4 pool. Nanti setiap pool akan ada satu tim yang akan melanjut ke babak final di tanggal 8 Februari. Dan di tanggal 8 Februari juga malamnya akan ada gala night. Ya, akan ada gala dinner, dan di tanggal 9 ada city trip dan juga ada closing ceremony. Ya, merupakan puncak dari NMCC. Tim penilai dari kegiatan ini siapa saja? Ya, jadi untuk tim penilai, untuk jurinya sendiri ada dari beberapa unsur. Jadi ada dari hakim, pengacara, ada dari akademisi, dosen, dan ada dari jaksa. Dan untuk
hakim kita bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Makassar. Baik. Untuk jaksa kami bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Makassar. Baik. Untuk akademisi tentu dari Unhas ya. Dan untuk pengacara kami dari beberapa law firm seperti itu. Baik, seberapa prestisius sih gelar juara jika didapat dari MMCC ini? Naila, begitu pentingkah setiap universitas yang tergabung dalam ALSA untuk mendapatkan predikat juara di NMCC ini? Tentu melihat juga dari NMCC sendiri itu merupakan peradilan semu tertua dan juga yang Terkemuka. terkemuka. Ini kan. sudah ke-26 ya? jadi Dalam jadi setahun terkuat. itu dilaksanakan? Setiap tahun? Ya, awalnya setiap tahun Kak, NMCCM itu dilaksanakan, namun sejak 2023 itu belum pernah dilaksanakan Oke, sampai baik. 2026 nanti. Baik, lanjutkan Naila. Iya. Seberapa prestisius menjadi juara di kompetisi ini? Tentu juga dalam hal memenangkan juara ini dari delegasi sendiri itu sudah menyiapkan beberapa bulan Kak. Contoh seperti 8 bulan persiapan. Tentu dalam hal ini akan menjadi sangat daya saingnya itu sangat-sangat tinggi Kak, dan juga tentunya ada rasa Iya. tersendiri gitu Kak. Iya, Kalau baik. Dan tapi jangan salah, ini tahun yang cukup berat juga untuk Unhas, mengingat sebagai tuan rumah pula, begitu ya. Iya. Kemudian juga nanti akan bersaing di dalamnya. Nah, kita nanti. Kalau dari Unhas kita tidak berkompetisi untuk NMCC Madonna. Oh begitu. Ya, jadi kalau 2026 tuan rumah tidak berpartisipasi di dalamnya, begitu. Iya, betul. Dan kalau dibilang apakah prestisius, tentu karena di sertifikat yang diterima oleh teman-teman delegasi nanti akan ada tanda tangan dari Mahkamah Agung. Oke, baik. Mengingat namanya Piala Mahkamah Baik. Agung. Jadi tuan rumah Iya. tidak berpartisipasi ya. Betul. Kemudian ini tuh juga untuk menjunjung tinggi keadilan, terus kemudian tidak artinya Subjektivitas ya. Ya betul, subjektivitas. Kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam Sapa Nusantara, paruh terakhir bersama dengan Asosiasi Mahasiswa Fakultas Hukum se-Asia, ALSA, LC Unhas ya. Ini kita bersama dengan Ketua UKM-nya dan juga Ketua Panitianya. Kabarnya juga akan ada sebuah seminar di kegiatan MMCC ini. Itu seminarnya apa dan untuk umum, bagaimana caranya masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi dalam seminar itu? Ya, jadi seminar nasional itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari setelah opening ceremony dan dibuka secara umum. Jadi untuk tema seminarnya itu sendiri sangat-sangat menarik, yang dimana kita akan membahas terkait dengan aktivitas deposit ya, pengawasan aktivitas deposit dalam cryptocurrency exchange ya. Yang kaitannya juga dengan tindak pidana pencucian uang. Baik, bagaimana masyarakat umum bisa berpartisipasi dan ikut dalam kegiatan itu? Ya, jadi untuk masyarakat umum sendiri, apabila ingin berpartisipasi, tentunya dapat pantengin nih IG-nya nmcc.alsa, @nmcc.alsa. Semua informasi terkait dengan seminar dan juga publikasi NMCC itu ada semua. Baik, kapan dan di mana kegiatannya? Dilaksanakan di tanggal 6 Februari. 6 Februari. Setelah opening ceremony. Baik.
dan akan dilaksanakan di Barugaan di Pangeran Petarani, Universitas Hasanuddin. Ada harga tiket masuk? Tidak ada, Tidak ada. Free ya. Free of ya. charge, ya. Oke, baik, silakan bagi yang ingin terlibat dalam seminar itu terkait dengan pencucian uang ya. Iya. Temanya cukup menarik, jadi silakan berpartisipasi, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, tidak hanya dari Universitas Hasanuddin. Iya, Bisa betul, ya, untuk dari semuanya. kampus lain juga. Iya. Saya ke Naila. Naila, sebagai mahasiswa hukum tentu di mata masyarakat begitu sulit menjalani proses perkuliahan, mengingat calon-calon pengacara handal akan dicetak dari Fakultas Hukum ini begitu ya. Suatu saat nanti Naila dan Raja menjadi pengacara yang ternama mungkin, Amin, berasal dari amin. Makassar, amin ya. Sejauh ini tantangan apa yang kamu hadapi Naila selama menjalani status sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, memperoleh pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hukum di Indonesia? Silakan. Kalau dari saya sendiri, belajar hukum itu lebih baik juga untuk bagaimana kalau kita manfaatkan organisasi, Kak. Dalam hal ini di ALSA sendiri itu kita menyediakan beberapa kajian, Kak, internal. Dalam hal ini kita bisa membahas terkait bahasa Inggris, bisa juga terkait Lanjut. legal drafting, semua yang berbau dengan keilmuan hukum, Kak, dan juga kemampuan hukum. Jadi tidak hanya kita belajar teorinya, namun juga kita akan melakukan praktek, Kak, dan juga melakukan kaspos maupun FGD. Mungkin seperti itu. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama ini? Kesulitan sebagai mahasiswa Iya. Fakultas Hukum. Kalau dari saya sendiri, mungkin lebih ke arah sulitnya apa ya? Lebih banyak ke sukacita mungkin kali ya. Iya. Oke, padatnya kegiatan berorganisasi juga mungkin Oke, seperti itu ya. Iya. Baik, saya ke Raja. Raja, pandangan sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum, bagaimana kondisi hukum kita di Indonesia saat ini menurut kamu? Apa yang ingin kamu suarakan terkait dengan dunia hukum di Indonesia saat ini? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat dinamika hukum sekarang, tentunya kalau kita merujuk kepada aturan-aturan normatifnya, tentunya ya lebih ke bagaimana hukum itu ditegakkan sebenarnya. Karena apa gunanya kita membuat suatu aturan normatif yang baik, tapi di lapangan pelaksanaannya justru Baik. kurang gitu. Baik. Karena dalam kajian hukum ada yang dikatakan sebagai ya ada namanya pendekatan dasolen dan Baik. juga dasain. Yang dimana kalau ada ketimpangan antara normatif apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi hukum di Baik. masyarakat, Baik. itu terjadi masalah di situ. Baik. Dan saya kira iya terkait dengan penegakannya ini, karena dalam suatu sistem hukum tentunya tidak hanya norma hukumnya yang baik, tapi juga Baik. struktur hukumnya. Dalam hal ini Baik. bagaimana negara menegakkan Baik, aturan. setiap orang punya penilaian tersendiri tentang Ya, betul. bagaimana dinamika penegakan hukum di Indonesia begitu ya. Sebagian menganggap bagaimana penegakan hukum ini sudah berjalan dengan baik, tapi ada juga sebagian, dan itu juga tidak sedikit jumlahnya, yang masih menganggap bahwa penegakan hukum saat ini masih tajam ke bawah, tumpul ke atas begitu. Iya. Pandangannya Naila benar demikian? Seperti apa sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Anda menilai? Hukum di Indonesia sendiri ya, Kak. Hmm. Seperti juga yang disampaikan sama Kak Raja, bahwasanya memang kita sebagai calon dari penegak hukum, tentu juga kita harus menyadari akan pentingnya keadilan gitu Baik. loh. Dan juga bagaimana juga kita ke depannya semakin meningkatkan kualitas dari hukum itu sendiri. Bersama-sama berpartisipasi agar kualitas hukum semakin meningkat ke depannya begitu ya. Ya. Apa misi Anda ke depan, Raja, yang nantinya tentu akan berpartisipasi dan terjun langsung ke yang berkaitan soal hukum ya di Indonesia? Seperti apa ke depannya misinya? Ya, tentunya di Fakultas Hukum Unhas ya, kita semua mahasiswa di sana, kita diajarkan bagaimana kemudian setelah kita keluar dari Fakultas Hukum Unhas, memasuki kehidupan yang real ya. Itu bagaimana kita bisa menjadi insan-insan yuridis yang
tekun dan juga mempunyai integritas. Baik. Tentunya. Dan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum tentunya sangat-sangat tidak ideal apabila kita apatis dengan isu-isu hukum sekarang. Baik. Yang tentunya penuh dengan kesukaran ya dan Baik. ketidakadilan. Dan tentu sebagai calon insan yuridis kita harus mengkombat itu semua. Dan ya itu sebenarnya tantangan untuk Baik. mahasiswa Fakultas Hukum. Baik, tantangannya cukup berat juga ya. Sangat Dan berharap di tangan-tangan para mahasiswa Fakultas Hukum, ke depannya penegakan hukum semakin baik, keadilan untuk masyarakat bisa dirasakan, dan tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, dapat terhindar dari istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Yeah. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sukses untuk kegiatan yang bertajuk Moot Court Competition atau NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung ke 2026. Ke-26 di 2026. Iya. Ya, bisa aja ya. Oke, semoga sukses kegiatannya di tanggal 7 sampai 6 sampai 9 Februari. Semoga sukses. Salam untuk teman-teman Fakultas Hukum se-Indonesia yang akan hadir dalam kegiatan itu. Kami tutup Sapa Nusantara sampai di sini. Saya Hendra Bakti, terima kasih telah bersama kami di Sapa Nusantara di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat pagi, sampai jumpa.